Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya admin PMB Arya yang bernama Nur Baiti. Seperti biasa kami mengadakan Q&A setiap hari sore Kamis. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mengenai proses persiapan persalinan. Nah, yang akan membawakan materi hari ini adalah bidan dijah dan juga bidan depi. Sebelum kita mulai Q&A hari ini, kita undang dulu bidan dijah dan juga bidan depinya ya. Kita undang bidan depi dan juga bidan dijah ya. Kita tunggu dulu untuk bidan dijahnya masuk. Halo. Nah, bidan dijah ini sudah masuk nih. Hari ini kita akan membahas tentang proses persiapan persalinan yang akan dijelaskan oleh bidan dijah dan juga bidan depi ya. Sebelum memasuki materi, gimana nih kabar bidan dijah dan juga bidan depi? Alhamdulillah baik. Baik. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sebelum itu Q&A hari ini akan saya serahkan kepada bidan dijah dan juga bidan depi. Saya silakan untuk menjelaskan materi hari ini. Silakan Kak. Oke, selamat siang untuk bunda-bunda yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, di sini kita akan membahas tentang persiapan bunda-bunda untuk melahirkan nanti ya. Nah, di sini kita akan membahas ada 5 poin. Nah, apa saja poin-poinnya? Yaitu yang pertama, saat bunda-bunda itu udah tahu hamil, bunda-bunda harus mempersiapkan diri nanti rencananya siapa yang bakal menolong persalinan bunda. Mau dokter atau bidan. Nah, itu tergantung bunda karena sebaiknya bunda harus mempersiapkannya dari sekarang. Nah, bukan hanya itu. Jadi nanti kalau saat bunda periksa kehamilan, nanti maupun dokter ataupun bidan, bunda harus tanya kapan sih taksiran persalinan taksiran persalinan bunda nanti melahirkan. Nah, supaya bunda bisa jaga-jaga. Nah, selain bunda juga perlu tahu taksiran persalinan, saat bunda periksa hamil nanti, alangkah baiknya bunda membawa suami atau keluarga. Nah, biar ditemenin. Nanti saat petugas kesehatan, dokter atau bidannya bisa memberikan penjelasan bukan hanya ke ibu atau bunda, yaitu juga bisa ke suami atau keluarganya. Nah, itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua, untuk persiapan persalinannya nanti, alangkah baiknya bunda mempersiapkan dana persalinannya. Untuk dana persalinan ini, itu terserah bunda, mau dana pribadi maupun BPJS. Nah, jadi kalau misalnya bunda mau melahirkan, itu sebaiknya ada persiapan tabungan atau dana cadangan untuk proses persalinan bunda nanti, supaya saat melahirkan nanti bunda tidak kepikiran lagi nanti. Nah, kalau misalnya bunda terkendala untuk masalah dana atau masalah biaya, bunda bisa memakai BPJS. Nah, jadi kalau misalnya bunda sudah terkendala dari awal, alangkah baiknya bunda itu mempersiapkan kartu BPJS-nya sejak dini, supaya diproses sejak dini. Kalau misalnya mau persalinan nanti, bunda baru mengurus BPJS-nya, kan takutnya nanti malah keteteran. Nah, jadi alangkah baiknya dari sekarang aja bunda membuat untuk BPJS-nya. Bikin BPJS itu sangat mudah kok bun. Jadi bunda bisa datang ke kantor BPJS atau misalnya tanya ke puskesmas terdekat di rumah bunda ya. Nah, terus itu poin kedua. Poin yang ketiga yaitu nanti untuk persalinannya alangkah baiknya bunda memiliki ambulan atau kendaraan
saat Bunda mau melahirkan nanti. Kalau Bunda punya mobil pribadi sih gampang ya, jadi enak. Nah, kalau seandainya takutnya nih ada bunda-bunda di rumah yang mohon maaf, yang terkendala untuk masalah transportasi, misalnya di daerah Bunda ada ambulan atau desa kan jadinya gampang tuh minta bantuan aja ke kepala desa atau ketua RT nanti kalau saat persalinan Bunda bisa meminjam atau memakai ambulannya. Makanya itu tadi poin yang pertama, Bunda harus tahu taksiran persalinannya kapan. Nah, jadi bisa jaga-jaga dari sana. Nah, itu poin yang ketiga. Terus poin yang keempat, itu saat nanti Bunda melahirkan, alangkah baiknya kalau seandainya nih Bunda kalau melahirkan nanti harus memiliki planning untuk ber-KB. Jangan sampai Bunda nggak pakai KB, takutnya nanti sebelum anaknya gede, sebelum anaknya besar, Bunda malah hamil lagi, nanti kan kasihan. Jadi harus pakai KB terlebih dahulu. Jadi saat mau proses persalinan atau misalnya mau melahirkan, Bunda konsultasi dulu sama petugas kesehatan. Tanya KB apa aja yang cocok untuk Bunda yang baru melahirkan. Nanti kalau Bundanya sudah tahu macam-macam KB-nya apa aja, Bunda bisa konsultasi lagi sama suami. Jadi sama-sama bertukar pendapat sama suami. Nah, seperti itu. Terus poin yang terakhir, alangkah baiknya kalau Bunda itu tahu golongan darah Bunda apa. Supaya Bunda bisa nanti kalau Bunda tahu nih golongan darahnya apa, Bunda nanti kan bisa minta bantuan untuk siapa nanti yang bakal mau mendonorkan darahnya ke Bunda. Takutnya nanti terjadi sesuatu, tapi nauzubillah ya, semoga nanti Bunda baik-baik saja. Nah, jadi nanti kalau Bunda udah tahu golongan darah, Bunda itu harus tahu siapa yang bakal mendonor darah untuk Bunda. Kalau bisa sih lebih dari satu orang. Takutnya nanti kalau misalnya satu orang nggak bisa yang satu orang ini kan bisa yang satu orang berikutnya. Nah, tapi kalau seandainya tidak ada nih, bisa saja sih fasilitas kesehatan nanti yang mencarikan untuk pendonor darah Bunda. Itulah pentingnya Bunda harus melahirkan di fasilitas kesehatan. Jangan sampai Bunda melahirkan di rumah, apalagi bersama DK. Nah, jadi langkah baiknya itu tadi Bunda ditolongnya sama dokter atau bidan itu terserah Bunda. Jangan sampai Bunda melahirkan di rumah ya. Nah, terus nanti kalau Bunda periksa hamil di fasilitas kesehatan atau di puskesmas, biasanya diberikan buku pink. Buku pinknya itu seperti ini. Nah, di dalam buku pink ini nanti ada selebaran kertas namanya P4K. Kertas itu isinya ada nama Bunda, terus taksiran persalinan, pendonornya, terus transportasi di Bunda untuk melahirkan nanti. Nah, itu ada nanti di kertas yang kecil itu, harapannya kertas yang kecil itu Bunda tempel di depan rumah. Supaya orang-orang pada tahu saat itu di dalam rumah itu ada ibu hamil. Takutnya malah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, itu aja sih ya untuk persiapan melahirkan untuk Bunda. Jadi ada 5 poin. Yang pertama tadi, Bunda harus memutuskan terlebih dahulu ditolongnya sama bidan atau dokter. Terus yang kedua, untuk dana persalinannya itu mau pakai dana pribadi atau mau BPJS juga bisa ya. Terus yang ketiga, metode KB Bunda itu apa? Nah, jadi Bunda mau pakai KB apa? Itu harus dipersiapkan sejak dini. Terus yang keempat, itu transportasi saat Bunda mau melahirkan atau mau menuju ke fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir, yaitu pendonor darah untuk Bunda ya. Nah, mungkin dari saya itu aja. Kemungkinan nih ada tambahan dari Bidan Depi, silahkan. Baik, Bidan Dija, terima kasih. Jadi, untuk tambahannya itu mungkin sudah jelas ya para bunda-bunda tadi dijelasin bahwa persiapan persalinan itu harus sedini mungkin ya. Karena supaya nanti pada saat masa persalinan itu tidak akan rempong atau tidak akan gelabakan gitu. Nah, jadi udah dijelasin kan ya apa-apa aja tadi sama Bidan Dija, masalah persiapan untuk persalinannya tadi seperti transportasi, mau bersalin di mana, terus juga biaya untuk bersalin, terus juga
pendamping, sama pendonornya. Nah, tapi bunda-bunda sepertinya masih belum ada yang bertanya ya. Masih belum ada pertanyaan kah bunda-bunda? Atau lagi malu-malu supan? Malu-malu supan. Kalau diwakilkan aja gimana nih Bidan Dija? Boleh nggak? Boleh. Baik. Nah, biasanya kalau bunda-bunda itu bingung nih Bidan Dija mau menyiapin dana persalinan itu kira-kira gimana sih, budgetnya berapa, terus dana persalinan normal berapa, sesar berapa. Oke. Nah, jadi kalau untuk dana persalinan itu tergantung di fasilitasnya masing-masing. Nah, kalau saran dari saya ya, alangkah baiknya sebelum Bunda program hamil, itu Bunda harus memiliki dana, yaitu dana untuk hamilnya nanti sama dana untuk persalinannya. Jadi bukan hanya persiapan untuk dana persalinan, tapi dana untuk periksa hamilnya juga ada. Jadi alangkah baiknya jika Bunda yang mau hamil atau mau program hamil itu yang dipersiapkan yaitu dananya itu tadi. Dana untuk periksa hamil, terus dana untuk persalinannya supaya Bunda gak bingung lagi. Nah, nanti kalau misalnya nih Bunda terkendala dengan biaya, alangkah baiknya lagi Bunda itu memiliki BPJS atau BPJS Kesehatan. Jadi sejak dini Bunda mengurus bikin aja BPJS Kesehatan itu. Kalau untuk budget sih saya nggak bisa bilang ya berapa-berapa karena kan kita fasilitas kesehatannya itu berbeda-beda. Jadi nggak bisa kita targetkan segini-segini itu nggak bisa. Nah intinya Bunda harus punya dana cadangan. Dana untuk periksa hamil sama dana untuk persalinan. Nah, kalau Bunda udah punya dua dana cadangan ini, insya Allah nanti saat persalinannya Bunda udah nggak repot-repot lagi tuh cari dana kemana kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu tadi kalau ada ada apa? Ada keluhan dengan biaya, ada kendala dengan dana, nah itu tadi Bunda pakai BPJS aja ya, karena kan sekarang udah mudah tuh kita mengurus BPJS-nya. Nah, ada lagi yang ditanyakan nih Bidan Devi? Oke, makasih Bidan Dija untuk penjelasannya, itu sangat jelas sekali ya. Nah, kalau untuk pertanyaan sih sepertinya cukup sampai di situ aja. Sisanya kayaknya sudah paham aja Bidan Dija. Terima kasih. Oke, kalau gitu, kalau dari saya sih sampai di sana aja ya penjelasannya. Kita kembalikan ke admin deh. Iya, terima kasih kepada Bidan Dija dan juga Bidan Devi ya. Nah, jika bunda-bunda ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Sudah jelas ya, semoga teredukasi tentang mengenai proses persiapan persalinan. Nah, semoga bunda-bunda teredukasi. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi nih. Berhubung Q&A kita terbatas ya, bunda-bunda yang di rumah ketinggalan Q&A kita hari ini, jangan khawatir. Q&A hari ini nanti akan disimpan di IGTV PMB Arya. Nah, nanti di sana bisa bertanya juga. Bisa ditulis di kolom komentar. Sebelum kita akhiri Q&A hari ini, kita mengucapkan yel-yel dulu ya. PMB Arya senantiasa memberikan yang terbaik. Selamat bertemu di Kamis depan lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.